warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan K2S Media. Kita ngobrol-ngobrol about life. Kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang luar biasa, masih muda, atlet juga, punya usaha juga. Salah satu inspirasi buat anak muda juga zaman sekarang, menjadikan hobi jadi bisnis juga gitu. Ya, selamat datang Kang Abdul Soleh. Siapa? Kita akan ngobrol-ngobrol soal bersepeda. Jadi siapa sih yang nggak tahu sama Kang Abdul Soleh ini? Atlet sepeda yang dapat Brompton, guys. balap sepeda ya Kang itu. Balap sepeda, iya. Kalau boleh tahu Kang nih, hobi bersepeda mulai sejak kapan ya? Hobi bersepeda itu sebenarnya dari kelas 5 SD saya udah seneng main sepeda. Waktu itu emang saya awalnya itu tidak punya sepeda ya. Dan yang punya sepeda itu adalah saudara saya. Nah, saya waktu itu tuh pengen sepedahan harus jalan kaki dulu sejauh 3 km ke atas tuh buat main sepeda gitu. Dan itu mungkin ya seminggu sekali lah saya main sepeda ke sana. Dan mungkin awal mula serius di sepeda itu gara-gara waktu itu tuh di tahun 2008 atau 2009 saya itu lihat ada tetangga yang main sepeda. Dulu kan di rumah saya itu masih kebun yang memang lumayan curam dan suka dipakai main sepeda sama penghobi di Bandung sini kan. Akhirnya saya lihat ke sana dan saya main coba ke sana. Akhirnya ditawarin untuk nyobain si sepeda itu. Akhirnya saya nyobain sekali, taunya ketagihan. Dan yang punya sepedanya itu ternyata seneng juga, akhirnya meminjamkan sepedanya. Nah, semenjak itu tuh saya baru sepedahan ke Lembang, dikasih pinjem sama beliau. Kang, nih kalau boleh tahu nih, asiknya bersepeda tuh apa sih Kang sebenarnya? Kan banyak orang nih ngapain capek-capek, guys, ayam motor gitu, udah ada motor guys, tapi masih harus ngabose nyari keringat gitu. Apa asiknya gitu? Nah, kita kalau misalkan ambil dari sisi hobinya ya, kita hobinya itu mungkin kita bisa ketemu sama teman-teman gitu kan, banyak teman juga, ketemu banyak teman juga gitu kan. Terus kalau kita dari sisi menjadi atletnya, kita bisa lomba ke luar negeri, kemana, keluar daerah atau misalkan keluar pulau gitu kan, kayak gitu. Traveling, hobi membawa kita bisa traveling keliling dunia, guys. Bisa ikut olimpiade mungkin ya. Ya. Jadi atlet olimpiade sepeda untuk mewakili Indonesia. Ya. Terus bisa jadi atlet untuk daerah mungkin ya. Ya. Atlet untuk dari daerah. Sejauh ini sepedahan kemana Kang paling jauh Kang? Kalau untuk latihan di Bandung, saya lebih seneng kalau jauh ya, arah ke Garut, muter ke Singaparna, Tasik, udah gitu ke Gentong, dari Gentong turun Limbangan, Nagreg, baru ke Bandung. Waduh. Itu biasanya seminggu sekali saya lakuin. Kira-kira itu berapa kilo Kang jaraknya? Itu jaraknya sekitar 220 kilo lah, kurang lebih 220 kilo dari Bandung. Guys, 220 kilo ngabose. Banyak jalur yang ke Gentong, mungkin ke Pangandaran, itu untuk San Mori ini, tapi hebat naik sepeda. Kemudian sejarahnya bisa jadi atlet tuh gimana Kang? Tahun berapa jadi atlet, terus kejuaraan apa aja yang pernah diikutin, juara apa, prestasi yang pernah dicapai gitu dari bersepeda ini? Awal mulanya itu ya yang tadi saya bilang itu dari 2009 awal ya, atau 2008 akhir. Saya itu kan belum punya sepeda sebenarnya. Saya pinjem punya tetangga, dan akhirnya tetangga itu seneng juga lah, ternyata ada teman lah gitu. Dan saya diajakin waktu itu tuh main ke gunungnya itu Gunung Menglayang kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya saya dikasih pinjam, main setiap seminggu sekali saya main sepeda. Nah, dari situlah saya tuh pengen punya sepeda sendiri gitu. Akhirnya saya mengumpulkan uang dari uang jajan, dari hasil saya kerja juga waktu itu kan. Sorry Kang, berarti itu usia berapa Kang?
Saya waktu itu usia 16 tahun kalau nggak salah. 16 tahun. Iya. Oke. 16 tahun. Masuk ke jadi pelatnas. Saya pelatnas itu 2013, setelah PON Riau 2012. Kejuaraan apa aja berarti Kang yang udah ikut PON? Waktu itu PON awal mula di elit itu di PON 2012. Setelah itu TC Platnas SEA Games Myanmar. Setelah itu saya 2014 pindah ke road bike. Nah dari road bike saya waktu itu pertama kali balap road bike itu langsung ikutan Tour de Singkarak Internasional, Tour de Singkarak di Sumatera Barat waktu itu. Nah, 2016 saya ditarik di Platnas Malaysia. Berarti prestasinya untuk juaranya pernah di event yang mana nih? Kalau untuk di event nasional saya PON waktu itu dapat medali perunggu. Terus waktu Platnas 2016 saya waktu itu emang tidak dapat medali, tapi saya masuk di 5 besar. Oke. Wah, luar biasa guys. Anak muda inspiratif jadi atlet nasional yang awalnya nggak punya sepeda tapi bisa jadi atlet sepeda. Jadi untuk mencapai cita-cita tuh nggak usah pesimis guys, ada jalannya. Yeah. Terus Mas, kalau nggak salah nih saya pernah baca-baca dapat Brompton ya waktu itu lomba ya? Ya waktu kemarin. Jadi sebenarnya itu tuh event yang memang awalnya itu saya tuh sama ada sesepuhnya vintage lah, namanya tuh kita sebut namanya Taramani Bandung ya. Oh iya. Dia memang legendnya besi lah kalau kita bilang. Yeah. Nah waktu itu saya tuh ditawarin sama beliau tuh gimana nih kalau misalkan kamu pakai Brompton ke Lembang, waktunya berapa menit? Dia bilang seperti itu. Saya bilang oh ya udah deh kita coba deh gitu kan. Nah dari situ akhirnya ada tawaran dari Pajamas ya, Yeah. Piyama namanya tuh The Cousin itu. Saya ditawarin waktu itu tuh untuk memakai Piyama itu, dan akhirnya konsep itu dibuat dan akhirnya responnya dari semua itu bagus. Yeah. Nah akhirnya tuh waktu itu viral tuh itu guys. ya waktu itu akhirnya bikin acara lagi lah untuk yang kedua kalinya bikin, dan di situ yang mengadakannya itu adalah Velo Transit waktu itu. Nah di situ saya coba untuk membuat rekor baru dengan sepeda yang udah di upgrade gitu kan. Akhirnya dapatlah tembuslah waktu itu tuh 27 menit. Nah setelah itu saya bikin lagi event baru yang ketiga. Nah yaitu eventnya Pak Ahmad Sahroni waktu itu. Pak Ahmad Sahroni yang membuat event itu dengan si Velo. Nah di situ hadiahnya katanya dapat Brompton. Nah disitulah saya fokus selama 2 minggu saya fokus latihan gimana caranya saya bisa mendapatkan si Brompton itu. Buset. Memecahkan rekor sendiri guys. Dia Kang Abdul Saleh ini membuat rekor tercepat dari RSAS sampai ke Lembang alun-alun ya? Katanya? Dari Grand Hotel sampai Grand Hotel dari RSAS. Dari RSAS sampai Grand Hotel. Ya. Ditembusin berapa menit waktu awal? Kalau jadi waktu itu tuh rekor yang pertama itu di 27 menit. Nah setelah itu Pak Ahmad Sahroni itu bilang suruh mencatat rekor baru di bawah 27 menit, dan alhasil saya sendiri sampai kaget waktu itu. Saya pemakai RB aja belum pernah waktu segitu, dan sekarang saya pakai Brompton waktunya tuh tiba-tiba 25 menit. Nah di situ saya aja sampai kaget sendiri gitu. Ya mungkin di situ saya punya pemikiran pribadi bahwa sesuatu yang kita pengen capai itu bisa kalau kita fokus dan juga kita tetap berusaha. Inspiratif sekali. Saya masih nggak habis pikir kan, makan apa Kang yang bisa mensupport bisa jadi cepat gitu konsumsi makannya, atau ada strategi khusus kah untuk jadi seorang pembalap sepeda
kayak jaga makanan apa, asupan Ya. makanan apa aja yang nggak boleh, yang boleh apa aja. Itu gimana tuh Kang? Nah, ini sebenarnya penting banget ya, apalagi di dunia atlet ya. Kalau kita makan pastinya kita pasti dijaga lah. Itu yang pertama, kita makan tergantung dari porsi yang mau kita ambil seperti apa. Kalau kita mau pertandingan mungkin kita lebih banyak makan karbohidrat. Oh. Nah, kalau setelah pertandingan mungkin kita makannya adalah protein. Ya mungkin seperti protein itu adalah daging-dagingan, Ya. soya atau yang seperti itu. Nah, kalau untuk lebih dijaga sih kita tuh lebih jangan terlalu sering makan yang berminyak mungkin ya. Makan yang berminyak terus mie instan itu, terus nasi goreng itu semuanya dihindari. Boleh sih tapi jangan terlalu keseringan. Oke. Kang, kalau boleh tahu nih, jatuh bangun untuk menjadi seorang atlet, perjuangannya tuh gimana gitu Kang? Nah, ada suka duka dulu misalkan mau jadi atlet, oke, yang tadi awal mulanya tidak punya sepeda gitu, ya. terus pinjam, kemudian menabung. Yang paling merasa menyedihkan tuh apa gitu, dan yang rasa terpuas dalam bersepeda tuh apa, pencapaian yang terpuas? Pencapaian yang paling terpuas adalah saya tuh punya cita-cita. Satu, saya pengen bagain orang tua. Nah, yang kedua, yang mungkin itu yang keduanya ya. Yang pertama adalah saya tuh punya cita-cita dan saya punya janji sama orang tua. Waktu itu 2010, saya kan mulai di 2009. 2009 sampai merinding saya mau ceritanya ya. Beneran, sampai merinding saya mau ceritain ini semua. Sampai merinding banget ini. Jadi waktu itu, jadi ayah saya itu 2010 itu punya penyakit yang lumayan parah. Waktu itu tuh saya itu terlahir dari keluarga yang kurang mampu atau biasa saja ya. Waktu itu 2010 beliau itu sakit parah dan dibawa ke rumah sakit di daerah Simbuluit. Saya mau ke sana untuk menjenguk waktu itu di Idul Adha kalau nggak salah Idul Adha, setelah potong sapi kalau nggak salah. Waktu itu ayah saya masuk rumah sakit dan saya mau ngejenguk jam 8 malam, dan waktu itu hujan gede. Ayah saya tuh meminta kikil sebenarnya, kikil dari hasil potong kurban itu. Nah, saya waktu itu tuh nggak punya motor. Saya kesana pakai sepeda yang saya sering pakai itu. Malam-malam jam 8 malam, hujan-hujanan gitu kan. Datang ke sana, dan sampai sana itu beliau tidak mau makan sama sekali, yang penting ada itu gitu. Nah, saya nggak tahu waktu itu pertanda apa gitu kan. Nah, saya itu jam 8 nyampe ke sana, jam 9 istirahat, jam 12 ternyata dipanggil sama dokter bahwa ayah saya itu masuk ke ICU. Dan jam 2 malam itu ayah saya meninggal. Nah, jam 2 malam tuh meninggal. Akhirnya saya tuh punya nazar sama beliau bahwa saya akan sukses di sepeda. Saya bilang, gimana caranya, ini janji saya sama ayah saya bahwa saya bakal sukses di sepeda. Setelah itu sejelang berapa tahun, saya 2011 mau ke 2012 itu saya tuh udah frustasi banget. Saya balapan tidak pernah menang waktu itu, di junior waktu itu umurnya saya. Balapan tidak pernah menang, sedangkan balapan juga perlu biaya yang sangat besar. Dan saya waktu itu bahkan pernah mau balapan saya sampai diem di dalam WC-nya kereta api itu biar bayarnya murah gitu kan. Sampai kayak gitu. Aduh. Itu nah, perjuangannya. Iya betul. Saya sampai ngerasain yang punya uang 150.000 waktu itu tuh, masih ingat, harus cukup buat lomba, harus buat pendaftaran, buat transportasi, buat makan. Berarti dan segalanya lah. Belum ada yang ngesponsorin? Belum ada waktu itu balapan kalau nggak salah ke arah Purwakarta waktu itu.
Akhirnya di situ saya kalah terus kan, kalah. 2012 saya frustasi. Udahlah, saya mau berhenti aja, saya pensiun jadi atlet waktu itu. Dan umur saya belum menyentuh senior sama sekali. Dan itu umur saya masih 15 tahun kalau nggak salah. Berarti titik terjatuh di tahun 2012. 2012 itu. Nah, setelah saya untuk memutuskan untuk off dan pensiun, udah berhenti selama 2 bulan waktu itu saya. Berhenti 2 bulan, akhirnya ada panggilan lah, ada telepon dari pihak Jambi waktu itu tuh. Saya ditelepon bahwa kamu mau nggak katanya ikut PON di Jambi. Saya bilang, wah saya mau banget waktu itu kan. Saya mau banget kalau ikut PON. Ini kan apalagi pengalamannya sangat berharga banget, apalagi bisa ikut PON gitu kan. Dan kebetulan waktu itu saya tidak terikat dari atau ke daerah manapun atau kontingen manapun waktu itu. Jadi mudah lah untuk mutasi ke Jambi-nya waktu itu. Saya kan ikut Jambi waktu itu. 2000 itu persiapan cuma 2 bulan sebelum PON, dan nggak tahu kenapa gitu. Saya umur saya masih junior. Saya balapan di junior belum pernah menang sama sekali. Dan tiba-tiba saya begitu balapan di elit waktu itu langsung di PON, langsung tiba-tiba main di PON gitu, di elit langsung. Saya dapat medali, saya kaget di situ. Saya bilang sama orang tua, apakah ini yang namanya doa? Saya bilang, apa ini yang namanya mujizat yang Tuhan kasih sama saya, bilang gitu kan. Akhirnya 2012 saya dapat medali PON. Berselang 2013 awal di bulan Februari kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah itu di bulan Februari, saya ditelepon sama pihak PBIC bahwa saya masuk ke data timnas waktu itu, timnas untuk persiapan SEA Games di Myanmar waktu itu. Nah sebenarnya itulah yang titik saya ya, pengen perjuangan saya pengen naik tuh gitu. Itu jatuh bangunnya saya gitu. Dan satu lagi mungkin yang jadi motivasi saya adalah saya tuh pengen punya sepeda yang bagus dengan hasil kerja keras saya. Dan saya jujur, saya waktu saya punya sepeda sendiri dari mulai ngerakit, saya tidak pernah sedikit pun saya minta ke orang tua. Itulah motivasi saya bahwa saya tidak mau hobi saya jangan sampai membebani orang tua saya. Itu yang jadi prinsip saya gitu. Keren. Kang, diminum dulu Kang, sambil Siap. minum santai-santai, kita ngobrol santai. Nah Kang, selain jadi atlet sepeda nih, tadi kan kita di belakang sempat ngobrol-ngobrol nih, hobi menjadikan jadi bisnis ya atau gimana tadi? Kalau menurut saya sih ada yang pepatah yang bilang enak ya hobi tapi dibayar. Gitu. Jadi ya mungkin menurut saya sih ini adalah hobi, dan saya menjadikan hobi itu adalah sebuah pekerjaan buat saya. Hobi menjadi pekerjaan. Kalau boleh tahu nih Kang, maksudnya dari hobi menjadi pekerjaan nih apa nih? Akang punya toko sepeda kah atau punya usaha apa yang berikatan dengan sepeda gitu? Iya. Jadi saya kan di dunia atlet ya. Mungkin kan semua ada yang beberapa orang yang tahu bahwa di dunia atlet itu kita bisa masuk tim dengan kontrak, atau misalkan kita ada digaji per bulan, atau misalkan kita lomba kita dapat hadiah, itu hadiahnya buat kita gitu. Nah di sisi lain daripada itu, saya juga punya usaha ya belum besar, tapi saya sedang merintis di dunia bisnis ini. Saya mencobalah untuk berbisnis di dunia clothing tapi berkonsep di dunia sepeda. Tadi kalau nggak salah sempat punya coaching apa? Iya, saya buka coaching juga. Buka coaching privat untuk newbie atau pemula atau penghobi, atau saya juga buka dari coaching klinik juga seperti itu. Yang mau belajar bersepeda untuk menjadi atlet bisa hubungi IG-nya Kang Abdul Soleh ya. Siap. Atau ada IG sendiri Kang untuk untuk si coaching ini? Oh, kalau coaching sendiri belum ada IG-nya, cuman kalau IG pribadi sih ada. Oh, berarti langsung ke IG-nya pribadi Kang Abdul Soleh ya guys. Kesini. Oke. Kalau boleh tahu tadi menyinggung soal clothing nih. Ya. Clothing apa nih? Ada IG-nya atau? IG-nya ada di SLH_CC.
SLA atau underscore CC. Ya, Untuk yang mau nyari equipment buat sepeda mungkin ya, atau apa? lebih ke t-shirt. Oh, lebih ke t-shirt. Untuk jersey juga ada ya? Mungkin jersey belum, next project lah. Next project. Mantap. Jadi benar-benar hobi menjadi pekerjaan. Jadi yang mau menjadi atlet bisa hubungin Kang Abdul Soleh, atlet sepeda ya, bukan atlet catur gitu. Karena ini kita yang lagi happening lah dari tahun 2020, bersepeda ini sangat udah menjadi lifestyle mungkin Lifestyle, ya. Jadi lifestyle karena tempat-tempat olahraga kayak nge-gym waktu 2020 kemarin karena Covid ditutup. Ya. Jadi bingung olahraga apa yang tetap berkeringat tapi tidak bersinggungan dengan orang, ya bersepeda. Jadi tahun 2020 bersepeda ini sangat booming, guys. Ya. Kalau boleh tahu nih Kang, sepeda yang dipakai saat ini harganya berapa Kang? Sepeda terbaik yang tadi mengumpulkan tanpa minta ke orang tua, jadi mengumpulkan sendiri sampai menjadi sepeda yang terbaik mungkin menurut saya ini, kalau mungkin dulu ya saya punya sepeda itu ya mungkin di harga masih di belasan lah ya waktu itu untuk pertama saya merintis gitu kan. Alhamdulillah ya sekarang setelah saya mengumpulkan untuk membangun sebuah sepeda impian saya, mungkin lumayan juga lah ya. Mereknya apa Kang sekarang? Saya pakai adalah Giant. Oh, Ya, Giant. Giant TCR. Salah satu brand ambasadornya nih, jangan-jangan. Brand ambasador Giant juga, guys. Oke. Kang, nih sepeda ini kan ada sepeda MTB Ya. untuk ke gunung ya, atau bisa Ya. di jalan juga kan ya? Ya. Terus setahu saya ada road bike Ya. yang buat kenceng-kencengan tuh. Ya. Terus ada sepeda lipat. Ya. Terus ada satu lagi tuh apa ya, yang model-model federal tuh apa namanya? Sepeda touring atau apa itu namanya? Itu lebih ke apa ya? Gravel Ya. Oh, gravel ya. Jadi itu ya perbedaan dari keempat jenis sepeda ini nih. Kalau boleh tahu gimana tuh Kang? Nah, kalau yang si MTB ya jelas ya, itu emang kita khususkan, mungkin dihususkan di jalan gunung ya. Dan sedangkan si road bike ini dia lebih dikhususkan lagi di jalan raya, Aspal. di aspal. Dan ada juga sekarang ada yang baru namanya gravel ya. Gravel itu bentuknya kayak road bike, mirip kayak road bike, cuman si bannya itu dia pakai ban dengan lingkaran yang sama, tapi bannya memakai ban yang ada kembangnya ya. Oh. Kayak gitu. Jadi bisa dipakai buat jalan raya, bisa dipakai buat ke gunung juga bisa. Mungkin kayak apa ya? Surly apa? Kayak Charlie ya. Charlie gitu Iya. ya. Charlie federal ya. Iya. Gitu. Kalau Sally nih, Charlie kayak Brompton gitu. nah Sally kegunaannya ini untuk apa? Lebih ke lifestyle kah? Soalnya kemarin kan sempat booming nih. Iya. Harga Brompton sampai ratusan juta, Iya, iya, puluhan iya. juta. Sedangkan ada Sally yang harga 2 juta, 3 juta. Itu emang yang membedakannya apa sih Kang? Emang jadi karena jadi lifestyle kah, jadi harganya mahal atau gimana tuh? Ya, mungkin saya nggak ngerti sih masalah untuk harga ya, tapi setahu saya gitu, yang namanya si Brompton ya waktu itu tuh awal mulanya tuh dari apa ya sampai akhirnya mahal gitu ya. Kasus, guys. Mungkin teman-teman juga tahu lah ya kenapa si Brompton itu awal mulanya jadi mahal kayak gitu. Saya juga nggak ngerti waktu itu, kirain Brompton itu murah gitu kan, taunya Iya. ternyata mahal gitu. Iya. Kan. Kayak gitu. Ada juga sih sepeda lipat yang memang pas lah di kantong kita ya. Jadi apakah sepeda lipat ini bisa digunakan untuk ke gunung-gunung juga, ke atas-atas, atau emang cocoknya untuk city ride doang atau gimana tuh Kang? Kalau saya sih lebih kerasa lebih ke city ride ya, lebih ke kopi to kopi, atau misalkan boleh sebenarnya bisa juga ke Lembang ya, tapi mungkin agak tenaga lebih ya. Ada sepeda lagi tuh Kang, saya suka lihat kayak sepeda lipat tapi kayak road bike, itu apa ya namanya? Mini Velo kalau nggak Oh salah ya, Mini Velo ya. Itu Mini Velo, saya belum pernah coba sih ya. Saya belum pernah coba yang kayak gitu, tapi sekarang banyak komunitasnya sih, tapi keren sih itu, bagus.
Satu hal terakhir nih Kang, satu kata untuk sepeda apa? Satu kata untuk sepeda, menyenangkan. Menyenangkan guys. Oke. Jadi bersepeda ini menyenangkan jika ditekuni, bisa menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang juga gitu. Jadi segala sesuatu pun jika kita punya fokus, terus kita punya komitmen terhadap apa yang kita lakukan, kita kembangkan apa yang kita punya, akan membuahkan hasil yang bermanfaat dan ya jadi cuan guys. Oke, terima kasih Siap. untuk kali ini dari Kang Abdul Soleh, banyak cerita-cerita yang bikin merinding, memotivasi kita juga. Jadi jangan berkecil hati ketika kita jadi orang kecil, karena ketika kita mempunyai keinginan yang kuat, kita akan menjadi orang yang besar dengan basic kita dari orang kecil ini. Ya. Begitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap subscribe K2S Media, follow IG-nya Kang Abdul Soleh bagi yang mau coaching pribadi, coaching private untuk bersepeda. Kemudian ada yang mau beli baju-baju sepeda, ada di SLH apa tadi? SLH_CC. Ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita ngopi, nggak asal ngopi, tapi ngopi dengan penuh pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.